hari ketika bumi tak lagi memiliki gunung, laut, atau tempat bersembunyi, manusia bangkit dari tanah dengan wajah yang tidak semuanya sama. Sebagian bercahaya, sebagian digandeng setan, dan sebagian lagi berubah menjadi siluman dari dosa yang dulu dianggap biasa. Malaikat berdiri tanpa tabir. Timbangan abadi telah disiapkan, dan setiap amal bersiap berbicara tanpa bisa dibantah, karena mahsyar bukan tempat tobat, melainkan tempat keputusan. Tonton kisah ini hingga akhir. Sebarkan kepada keluarga dan teman. Jika terasa bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa, dan semoga siapapun yang menyimak hingga akhir diberi Allah husnul khatimah, hisab yang ringan, dan tempat terbaik di sisinya. Lalu, mari kita mulai kisahnya. Tanpa aba-aba, tanpa hitungan waktu yang bisa dipahami manusia, bumi terbelah dan memuntahkan apa yang pernah ia simpan. Tanah yang selama ini menjadi tempat peristirahatan terakhir tiba-tiba bergerak, retak, lalu membuka dirinya. Dari dalamnya manusia bangkit satu persatu. Tidak ada suara trompet yang bisa mereka kenali. Tidak ada penjelasan, tidak ada kesempatan bertanya. Tubuh berdiri kembali, utuh namun terasa asing. Seolah bukan tubuh yang sama dengan yang dulu pernah hidup di dunia. Sebagian manusia bangkit dengan wajah bingung. Sebagian lagi dengan sorot mata panik. Tidak ada yang membawa harta, tidak ada yang mengenakan simbol kekuasaan, dan tidak ada satupun yang tampil lebih tinggi dari yang lain. Semua setara dalam kebangkitan ini. Pakaian dunia telah lenyap, jabatan tidak ikut terbawa, dan nama besar yang dulu dielu-elukin tidak lagi memiliki arti. Yang tersisa hanyalah diri mereka sendiri dan ingatan samar tentang kehidupan yang telah berlalu. Udara di sekeliling terasa berat dan sunyi, seolah seluruh alam menahan napas. Langit tidak tampak seperti langit yang dikenal manusia. Cahaya hadir tanpa arah yang jelas, tidak menyilaukan, namun cukup untuk menyingkap segala sesuatu. Tidak ada matahari yang terlihat, tidak pula bulan atau bintang. Namun semua dapat melihat dengan sangat jelas, bahkan lebih jelas dari penglihatan di dunia. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pandangan ini. Manusia mulai saling menoleh, mencoba mengenali wajah-wajah yang terasa familiar. Ada keluarga, ada sahabat, ada pula orang-orang yang dulu dibenci atau ditakuti. Namun tak satu pun berani berbicara. Lidah terasa keluh, tenggorokan kering, dan jantung berdetak dengan ritme yang tidak beraturan. Ketakutan hadir tanpa perlu dijelaskan. Setiap jiwa seakan tahu, kebangkitan ini bukan awal kehidupan baru, melainkan awal dari perhitungan yang tidak bisa dihindari. Dari kehauan sesuatu mulai terasa, bukan suara langkah, melainkan dorongan yang membuat tubuh bergerak perlahan ke satu arah yang sama. Tidak ada yang memberi perintah, namun semua kaki melangkah serentak. Manusia digiring bukan dengan rantai, tetapi dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Tidak ada pilihan untuk berhenti, apalagi kembali ke tempat semula. Jalan yang terbentang di hadapan terasa panjang dan asing. Sebagian manusia mulai merasakan beban yang sulit dijelaskan. Ingatan tentang perbuatan di dunia muncul satu persatu, seolah diputar kembali tanpa bisa dihentikan. Ada yang teringat salat yang ditinggalkan, ada yang terbayang harta yang diambil bukan haknya, ada pula yang mengingat fitnah dan kata-kata yang dulu dianggap sepele. Semua kenangan itu datang bersamaan, menghantam kesadaran dengan kekuatan yang menyakitkan. Namun di antara kerumunan itu, terlihat juga wajah-wajah yang lebih tenang. Mereka melangkah dengan tubuh gemetar, tetapi hati yang pasrah. Ada keyakinan yang tertanam dalam diri mereka, meski tidak sepenuhnya menghapus rasa takut. Kebangkitan ini tetap menggetarkan siapapun, bahkan orang yang paling taat sekalipun. Tidak ada kesombongan di tempat ini. Hanya harap dan cemas yang bercampur menjadi satu. Langkah demi langkah, membawa seluruh manusia menjauh dari titik kebangkitan. Di hadapan mereka, terbentang sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat, namun cukup untuk menimbulkan rasa gentar. Tempat itu luas, terbuka, dan seolah menunggu kedatangan seluruh makhluk. Tanpa disadari, manusia sedang menuju satu lokasi yang akan menjadi saksi seluruh perjalanan hidup mereka. Kebangkitan telah terjadi, dan tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Padang itu menanti, dan apa yang akan terungkap di sana akan jauh lebih menggetarkan dari sekadar bangkit dari kubur. Langkah manusia terhenti perlahan ketika pandangan mereka mulai benar-benar menangkap keadaan sekitar. Dunia ini bukan lagi bumi yang dulu mereka pijak semasa hidup. Tidak ada gunung menjulang, tidak ada lembah, tidak ada laut yang membentang di kejauhan. Semua rata, terbuka, dan sunyi.
Permukaan bumi berubah menjadi hamparan luas, tanpa satu pun tempat untuk bersembunyi. Setiap jiwa berdiri dalam kondisi paling telanjang, bukan dari pakaian, melainkan dari perlindungan. Cahaya menyelimuti segalanya, namun sumbernya tidak terlihat. Tidak ada matahari di langit, tetapi panas tetap terasa menusuk. Udara tidak bergerak, angin seakan dihilangkan dari alam. Keringat mulai mengalir, napas terasa berat, dan tubuh mulai merasakan tekanan yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak ada bayangan yang bisa dijadikan pelindung, tidak ada sudut gelap untuk menghindar dari pandangan. Manusia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Dunia ini tidak lagi tunduk pada hukum yang mereka kenal. Waktu terasa berjalan aneh, lambat sekaligus cepat. Setiap detik membawa beban, setiap tarikan napas terasa panjang. Rasa haus mulai muncul, bukan haus biasa, melainkan haus yang mengikis kesabaran. Bibir mengering, tenggorokan terasa perih, dan keinginan akan setetes air berubah menjadi kebutuhan yang mendesak. Di tengah hamparan itu, tidak ada tanda kehidupan seperti yang dulu dikenal. Tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada suara alam. Yang terdengar hanyalah langkah kaki, helaan napas, dan sesekali isak tertahan. Suasana ini memaksa setiap manusia menatap ke dalam dirinya sendiri. Tidak ada distraksi, tidak ada pelarian. Segala yang dulu menenangkan di dunia telah diangkat seluruhnya. Ketakutan mulai berubah bentuk, bukan lagi panik yang liar, melainkan kesadaran yang menusuk. Setiap orang tahu, tempat ini bukan persinggahan sementara. Ini adalah panggung besar, di mana semua rahasia akan dibuka. Tidak ada yang tahu berapa lama harus berdiri di sini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pasti, dunia lama telah ditinggalkan sepenuhnya. Di kejauhan, hamparan itu tampak semakin luas, seolah tidak berujung. Manusia terus digiring maju, mendekati pusat dari segala peristiwa yang akan datang. Tanpa suara perintah, tanpa aba-aba, langkah tetap bergerak. Padang ini bukan hanya tempat berkumpul, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tempat di mana setiap amal akan menemukan wujudnya, dan setiap jiwa akan diuji tanpa pengecualian. Hamparan luas yang mereka tuju akhirnya terbentang sepenuhnya di hadapan mata. Inilah mahsyar. Sebuah padang yang tidak menyerupai tempat manapun yang pernah dikenal manusia. Tidak ada batas, tidak ada penanda arah, dan tidak ada tempat untuk berlindung. Setiap langkah yang membawa manusia ke tengah padang ini terasa semakin berat, seolah bumi sendiri menekan telapak kaki mereka agar menyadari betapa kecilnya diri mereka di hadapan ketetapan yang sedang berlangsung. Di tempat ini manusia tidak lagi berdiri sendiri sebagai satu-satunya makhluk. Jin dan iblis pun digiring ke padang yang sama. Tidak ada pemisahan, tidak ada jarak kehormatan. Semua makhluk ciptaan Allah dikumpulkan dalam satu ruang terbuka, terlihat jelas tanpa tabir. Sosok-sosok yang dulu hanya dipercayai keberadaannya, kini berdiri nyata, membuat ketakutan manusia berlipat ganda. Rahasia alam haib telah sepenuhnya disingkap. Kerumunan semakin padat, namun sunyi tetap mendominasi. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada perdebatan. Setiap jiwa sibuk dengan pikirannya sendiri. Ada yang memandang tanah tanpa berani mengangkat kepala, ada yang matanya menatap kosong ke kejauhan, dan ada pula yang gemetar sambil memeluk dirinya sendiri. Kesadaran kolektif mulai tumbuh. Tidak ada satupun yang akan luput dari apa yang akan terjadi di tempat ini. Di mahsyar, hubungan duniawi kehilangan maknanya. Orang tua tidak lagi bisa melindungi anaknya. Sahabat tidak mampu menolong sahabatnya, dan pemimpin tidak memiliki kuasa atas pengikutnya. Semua berdiri sebagai individu yang akan mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing. Rasa kesepian muncul di tengah jutaan makhluk yang berkumpul. Tidak pernah manusia merasa sedemikian sendirian meski berada di tengah keramaian. Waktu berlalu tanpa kepastian. Berdiri terasa semakin melelahkan, namun tidak ada pilihan untuk duduk atau bersandar. Tubuh mulai merasakan letih yang tidak kunjung reda, sementara pikiran terus dihantui oleh bayangan hisab yang semakin dekat. Di tempat ini kesabaran diuji tanpa henti, dan harapan menjadi satu-satunya pegangan. Di tengah padang mahsyar, sesuatu mulai disiapkan. Tidak semua dapat melihatnya dengan jelas, namun kehadirannya terasa. Sebuah sistem yang akan menentukan nasib setiap jiwa sedang ditegakkan. Ketegangan perlahan meningkat, karena manusia mulai memahami bahwa berkumpul di mahsyar hanyalah awal. Setelah ini, sambutan akan berbeda-beda, dan tidak semua makhluk akan menghadapi apa yang sama. Di tengah padang mahsyar yang sunyi, perubahan mulai terasa. Bukan perubahan tempat, melainkan perubahan perlakuan. Di antara jutaan makhluk yang berdiri menunggu,
Sebagian manusia merasakan kehadiran yang menenangkan di sekeliling mereka. Wajah-wajah itu tampak lebih terang. Langkah mereka lebih ringan, meski tetap dipenuhi rasa gentar. Tanpa sentuhan kasar, mereka digiring dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada jaminan yang menyertai setiap gerakan mereka. Namun, pemandangan yang berbeda tampak tidak jauh dari sana. Sebagian manusia merasakan tarikan yang menyakitkan dari arah belakang. Tidak ada kelembutan, tidak ada ketenangan. Tubuh mereka terdorong dengan cara yang membuat rasa takut berubah menjadi kepanikan. Tatapan mereka liar, napas terengah, dan hati mereka dipenuhi kecemasan. Perbedaan ini terjadi tanpa pengumuman, tanpa penjelasan, tetapi sangat jelas terlihat. Malaikat berdiri di antara kerumunan dengan wibawa yang tidak terbantahkan. Wajah mereka tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang pernah dilihat manusia di dunia. Tidak ada senyum berlebihan, tidak pula amarah yang meluap, hanya ketegasan yang mutlak. Dari cara malaikat mendekat, manusia mulai memahami bahwa sambutan di mahsyar tidak diberikan secara acak. Setiap perlakuan memiliki dasar yang telah ditetapkan sejak kehidupan dunia. Sebagian manusia mulai menyadari bahwa amal mereka sedang berbicara lebih lantang daripada suara apapun. Kebaikan kecil yang dulu dilakukan dengan ikhlas, kini terasa menjadi penopang langkah. Sebaliknya, dosa yang dulu dianggap sepele, kini berubah menjadi beban yang menyeret tubuh ke bawah. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan yang diterima. Semua berjalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Rasa iri dan penyesalan mulai muncul di antara mereka yang mendapat sambutan keras. Mata mereka mengikuti orang-orang yang tampak lebih tenang, berharap bisa bertukar posisi, meski hanya sesaat. Namun mahsyar bukan tempat pertukaran nasib. Setiap jiwa berdiri di jalur yang telah ia siapkan sendiri. Perbedaan sambutan ini menjadi pertanda bahwa perjalanan di mahsyar tidak akan sama bagi semua orang. Apa yang akan datang selanjutnya akan semakin memperjelas garis pemisah antara mereka yang membawa harapan dan mereka yang hanya menyisakan penyesalan. Di antara kerumunan manusia di padang mahsyar, pemandangan yang paling menggetarkan mulai tampak jelas. Sebagian manusia tidak berjalan sendiri, tangan mereka terikat, bahu mereka dirangkul, dan langkah mereka diselaraskan dengan makhluk yang dulu selalu mereka ikuti tanpa sadar. Setan-setan itu berdiri nyata, tidak lagi bersembunyi di balik bisikan. Wajah mereka menunjukkan kepuasan yang dingin, seolah mahsyar adalah panggung pembuktian atas keberhasilan mereka menyesatkan manusia. Manusia yang digandeng itu mencoba melepaskan diri. Tubuh mereka memberontak, pandangan mereka mencari pertolongan. Namun genggaman itu tidak mengendur. Inilah perwujudan dari kebersamaan yang dulu dianggap sepele. Setiap ajakan maksiat yang diikuti, setiap bisikan yang dituruti, kini menjelma ikatan yang tidak bisa dilepas. Kebersamaan ini bukan kehormatan, melainkan pengumuman kehinaan di hadapan seluruh makhluk. Setan tidak terlihat marah, tidak pula terburu-buru. Mereka berjalan dengan tenang, seolah yakin bahwa tugas mereka telah selesai. Tidak ada lagi bujukan, tidak ada lagi rayuan. Di mahsyar, peran setan bukan untuk menggoda, melainkan menjadi saksi. Kehadiran mereka mengingatkan manusia bahwa kesesatan bukan paksaan, melainkan pilihan yang diambil berulang kali selama hidup di dunia. Sebagian manusia yang menyaksikan pemandangan ini menundukkan kepala lebih dalam. Ada rasa takut yang menyelinap, bercampur syukur karena tidak berada di posisi itu. Yang lain justru diliputi penyesalan mendalam, menyadari betapa dekatnya mereka dulu dengan jalan yang sama. Mahsyar memperlihatkan akibat tanpa menyisakan ruang untuk menyangkal. Di tengah kegaduhan batin itu, siten-siten mulai berbisik, bukan lagi untuk menyesatkan, tetapi untuk mengejek. Kata-kata mereka tidak panjang, namun cukup untuk menusuk kesadaran manusia yang digandeng. Mereka mengingatkan setiap momen ketika peringatan diabaikan dan kebenaran ditertawakan. Ikatan ini menjadi pesan yang sangat jelas bagi seluruh mahsyar. Siapa yang menjadikan setan sebagai pemimpin di dunia akan berdiri bersamanya di akhirat, dan perjalanan setelah ini tidak akan menjadi lebih ringan, karena apa yang menanti jauh lebih berat daripada sekadar digandeng dalam kehinaan. Setelah peristiwa digandengnya sebagian manusia oleh setan, suasana mahsyar semakin berubah. Ketegangan yang sejak awal menggantung kini menemukan bentuk yang lebih nyata. Di hadapan seluruh makhluk, tabir yang selama ini memisahkan alam dunia dan alam gaib mulai diangkat sepenuhnya. Manusia merasakan kehadiran yang begitu kuat hingga membuat lutut terasa lemah. Inilah saat ketika sesuatu yang selama hidup hanya diyakini lewat iman,
kini berdiri tanpa keraguan. Malaikat menampakkan diri dalam wujud yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Tidak ada gambaran dunia yang mampu mewakili keagungan mereka. Tubuh mereka besar, berlapis cahaya, dan memancarkan kewibawaan yang membuat hati tunduk tanpa perlawanan. Setiap gerakan mereka tenang, namun tegas, seolah seluruh mahsyar berada di bawah kendali mutlak. Manusia yang melihatnya tidak mampu berkata apapun, bahkan untuk sekadar berteriak ketakutan. Sebagian manusia tersungkur, bukan karena didorong, melainkan karena tubuh mereka tidak sanggup menahan rasa gentar. Ada yang gemetar hebat, ada yang air matanya mengalir tanpa suara. Tidak sedikit yang baru menyadari bahwa selama hidup mereka meremehkan keberadaan makhluk-makhluk ini. Kini, keyakinan itu berdiri di hadapan mereka dengan bukti yang tidak bisa dibantah. Di tengah pemandangan itu, malaikat tidak menunjukkan belas kasihan berlebihan, juga tidak memperlihatkan amarah yang meledak. Mereka bertindak sesuai perintah, mencatat, mengatur, dan mengarahkan setiap jiwa ke posisi yang telah ditentukan. Ketelitian mereka terasa mutlak. Tidak ada satu gerakan pun yang terjadi tanpa tujuan. Manusia mulai memahami bahwa mahsyar bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga tempat penyingkapan kebenaran. Tidak ada lagi iman yang samar, tidak ada lagi keyakinan setengah hati. Semua menjadi nyata, jelas, dan terang. Apa yang dulu hanya dipercayai lewat ayat dan nasihat, kini berdiri sebagai kenyataan yang hidup. Kesadaran ini menghantam hati banyak orang dengan keras. Penyesalan kembali menguat, harapan bercampur takut, dan doa-doa terucap tanpa suara. Dengan terbukanya wajah asli para malaikat, mahsyar memasuki fase yang lebih serius. Setelah ini, bukan hanya makhluk gaib yang tersingkap, tetapi juga jati diri manusia sendiri, satu persatu, tanpa bisa disembunyikan. Di tengah padang mahsyar, perubahan yang lebih mengerikan mulai terlihat. Tidak semua manusia dibangkitkan dengan rupa yang sama. Di antara kerumunan, tampak sosok-sosok dengan bentuk yang membuat hati bergetar. Ada yang berwajah seperti binatang, ada yang tubuhnya bengkok tidak wajar, dan ada pula yang mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Mereka berjalan tertatih, menunduk, seolah ingin menghilang dari pandangan seluruh makhluk. Bentuk-bentuk ini bukan kebetulan, bukan pula hukuman akhir. Inilah pantulan dari kehidupan yang pernah mereka jalani. Dosa-dosa yang dulu tersembunyi, kini mengambil rupa. Keserakahan mengubah wajah, kebiasaan menipu membengkokkan tubuh, dan perbuatan keji menjelma menjadi sosok yang menakutkan. Tidak ada lagi rahasia. Apa yang disembunyikan rapat di dunia, kini terpampang jelas di mahsyar. Manusia lain yang menyaksikan pemandangan ini diliputi rasa ngeri. Banyak yang segera menundukkan kepala, takut melihat lebih lama, seolah takut mengenali kemungkinan diri mereka sendiri di antara sosok-sosok itu. Tidak sedikit yang gemetar sambil berdoa dalam hati, berharap tidak termasuk dalam golongan yang dibangkitkan dengan rupa hina. Ketakutan kini tidak lagi abstrak, tetapi berdiri tepat di depan mata. Sosok-sosok siluman itu tidak berbicara banyak. Rasa malu dan penyesalan menekan mereka lebih kuat daripada rasa sakit fisik. Setiap langkah terasa berat, seolah bentuk tubuh mereka sendiri menjadi beban yang menyeret. Tatapan makhluk lain menjadi saksi tanpa kata. Dan itulah yang paling menyakitkan. Mahsyar mengubah dosa menjadi tontonan bagi semua. Malaikat tetap mengawasi dengan ketegasan yang sama. Tidak ada kejutan bagi mereka, karena semua ini telah tercatat. Bagi malaikat, perubahan rupa hanyalah bagian dari keadilan yang sedang berjalan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dikurangi. Keberadaan siluman-siluman ini menjadi peringatan keras bagi seluruh mahsyar. Kehidupan dunia tidak berhenti di liang kubur. Setiap pilihan meninggalkan jejak, dan jejak itu akan muncul kembali dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan. Setelah rupa terbuka, kini giliran makna di baliknya yang akan semakin jelas. Apa yang tampak hanyalah awal dari penyingkapan yang lebih dalam. Setelah rupa manusia berubah menjadi pantulan dari dosa dan kebiasaan mereka, mahsyar memasuki tahap yang lebih dalam. Tidak hanya tubuh yang berbicara, tetapi amal mulai menampakkan maknanya. Apa yang dulu dilakukan diam-diam, tanpa saksi manusia, kini muncul ke permukaan. Setiap niat, setiap pilihan, dan setiap keputusan kecil yang pernah diambil di dunia, perlahan terurai. Seolah mahsyar membaca isi hati, tanpa perlu bertanya. Sebagian manusia merasakan dadanya sesak ketika ingatan lama kembali hidup. Amal yang dulu dianggap ringan, kini terasa berat. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas memberi ketenangan yang samar, sementara kebaikan yang dilakukan untuk dipuji berubah menjadi beban yang menggelisahkan. Tidak ada lagi perbedaan antara yang terlihat
dan yang tersembunyi. Semua niat berdiri sejajar dengan perbuatan. Tidak bisa dipisahkan. Di antara kerumunan, terlihat manusia yang tampak kecil dan tidak menonjol di dunia, namun kini memiliki ketenangan yang mengejutkan. Amal mereka tidak banyak dibicarakan semasa hidup, tetapi konsistensi dan keikhlasan menjadi penopang langkah. Sebaliknya, ada pula yang dulu dipandang besar, disegani, dan dielu-elukan, namun kini wajahnya diliputi kegelisahan. Apa yang mereka banggakan ternyata rapuh ketika niatnya diuji. Malaikat mencatat tanpa ekspresi, menimbang tanpa ragu. Tidak ada kesalahan, tidak ada lupa. Setiap amal ditempatkan pada porsinya. Kebaikan tidak dibesarkan, keburukan tidak diperkecil. Keadilan berjalan dengan presisi yang tidak pernah dikenal di dunia. Manusia mulai memahami bahwa standar mahsyar jauh melampaui ukuran manusia. Suasana menjadi semakin hening. Banyak yang ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin membela diri, namun tidak ada kata yang bisa mengubah apa yang telah dicatat. Diam menjadi satu-satunya pilihan. Dalam keheningan itu, rasa takut bercampur harap. Setiap jiwa menggantungkan diri pada satu hal. Apakah kebaikan yang pernah dilakukan cukup untuk menutupi kesalahan yang tak terhitung? Rahasia amal yang terungkap ini menjadi jembatan menuju tahap berikutnya. Setelah niat dan perbuatan disingkap, mahsyar bersiap menuju momen penentuan yang lebih nyata. Sesuatu yang besar sedang disiapkan di tengah padang itu, dan seluruh makhluk dapat merasakan beratnya keputusan yang semakin dekat. Di tengah padang mahsyar yang luas dan sunyi, perhatian seluruh makhluk perlahan tertuju pada satu titik. Sesuatu yang besar sedang ditegakkan, bukan bangunan dari batu atau logam seperti di dunia, melainkan timbangan yang wibawanya langsung menekan hati siapapun yang memandangnya. Inilah timbangan amal, alat penentu yang tidak pernah condong dan tidak pernah salah. Kehadirannya membuat mahsyar terasa semakin sempit. Meski hamparannya tak berujung, malaikat berdiri di sekeliling timbangan dengan ketenangan mutlak. Tidak ada keraguan dalam gerakan mereka. Setiap detail telah ditetapkan, setiap aturan telah berjalan. Manusia mulai menyadari bahwa fase menunggu hampir berakhir. Setelah kebangkitan, penggiringan, dan penyingkapan amal, kini tiba saat di mana semua akan diukur secara nyata. Rasa takut yang sebelumnya samar berubah menjadi tekanan yang nyata di dada. Banyak manusia menatap timbangan itu dengan pandangan kosong, mencoba membayangkan apa yang akan diletakkan di atasnya. Amal baik, dosa, niat, dan kelalaian semuanya akan hadir tanpa bisa dipilih. Tidak ada kesempatan untuk menambah. Tidak ada peluang untuk mengurangi. Apa yang dibawa dari dunia itulah yang akan berbicara. Sebagian manusia mulai mengingat perbuatan-perbuatan kecil yang dulu diremehkan. Senyum yang tulus, bantuan yang diberikan diam-diam, atau doa yang terucap di saat sepi. Harapan muncul, meski tipis. Di sisi lain, ada yang teringat dosa yang terus diulang tanpa rasa bersalah. Setiap ingatan itu kini terasa seperti beban yang menumpuk, menunggu saatnya dijatuhkan ke atas timbangan. Keheningan mahsyar menjadi semakin pekat. Tidak ada suara tangis keras. Tidak ada teriakan. Semua tertahan dalam dada. Setiap jiwa seakan berdiri di ambang keputusan yang tidak bisa dihindari. Tatapan mereka tidak lagi saling bertemu, melainkan tertuju pada satu hal yang sama. Dengan berdirinya timbangan, mahsyar memasuki inti dari perhitungan. Setelah ini, bukan hanya amal yang dinilai, tetapi juga kedudukan yang akan ditetapkan. Jarak, derajat, dan nasib mulai menunggu untuk ditentukan. Dan tidak semua akan berada di posisi yang sama. Setelah timbangan ditegakkan, manusia mulai menyadari bahwa hasil penilaian tidak berhenti pada kata lulus atau gagal. Di mahsyar, keputusan memiliki tingkatan. Setiap jiwa tidak hanya ditentukan selamat atau celaka, tetapi juga ditempatkan pada derajat tertentu. Jarak antar derajat itu bukan jarak simbolis, melainkan jarak yang nyata dan terasa. 1 derajat saja setara perjalanan yang tidak terbayangkan oleh akal manusia sejauh ratusan tahun perjalanan tanpa henti. Kesadaran ini menghantam banyak hati dengan keras. Amal yang dulu dianggap kecil, kini terasa memiliki bobot yang menentukan posisi. 1 kebaikan bisa mengangkat, 1 kelalaian bisa menjatuhkan. Tidak ada amal yang benar-benar sepele. Di mahsyar, semuanya memiliki ukuran yang pasti. Manusia mulai memahami bahwa hidup di dunia penuh dengan persimpangan kecil yang dampaknya baru terlihat sekarang. Sebagian manusia menatap ke arah yang lebih tinggi dengan harap yang bercampur cemas. Mereka menyadari betapa jauhnya jarak itu dan betapa sulitnya mencapainya tanpa bekal yang cukup.
Di sisi lain, ada yang menunduk dalam penyesalan, menyadari bahwa jarak 1 derajat saja mungkin sudah terlalu jauh untuk dikejar. Tidak ada tangga tambahan, tidak ada jalan pintas. Semua ditentukan oleh apa yang telah dibawa. Malaikat menyampaikan penempatan dengan ketegasan yang tenang. Tidak ada perdebatan, tidak ada banding. Setiap jiwa menerima posisinya, meski hati mereka bergejolak. Ada yang bersyukur dalam diam. Ada yang menangis tanpa suara. Jarak antar derajat mulai terasa seperti pemisah tak kasat mata yang memisahkan harapan dan kehinaan. Manusia kini memahami satu hal yang sangat jelas. Waktu di dunia adalah kesempatan yang luar biasa singkat untuk menentukan jarak yang luar biasa jauh. Setiap hari yang dulu berlalu tanpa disyukuri, kini terasa sangat berharga. Penyesalan datang terlambat karena mahsyar bukan tempat memperbaiki jarak, melainkan tempat menerima hasilnya. Dengan ditetapkannya derajat, perjalanan mahsyar semakin mengerucut. Setelah posisi ditentukan, akan ada faktor-faktor tertentu yang membuat sebagian manusia terangkat lebih tinggi. Di antara semua amal, ada satu ibadah yang pengaruhnya sangat besar dan keutamaannya akan segera tampak. Di tengah penetapan derajat yang begitu menentukan, tampak satu amalan yang memberi pengaruh besar pada posisi banyak jiwa. Salat berjamaah. Ibadah yang di dunia sering terasa ringan dan mudah ditinggalkan, kini menunjukkan nilainya yang sesungguhnya. Mereka yang menjaga salat berjamaah dengan konsisten terlihat mendapatkan keistimewaan yang jelas. Langkah mereka terasa lebih ringan, dan posisi mereka terangkat ke derajat yang sebelumnya tampak mustahil untuk dicapai. Perbedaan itu tidak muncul tanpa sebab. Salat berjamaah bukan sekadar gerakan yang dilakukan bersama, melainkan bukti ketaatan yang dijaga dalam keadaan sulit maupun lapang. Di dunia, ibadah ini menuntut pengorbanan waktu, rasa malas, dan kenyamanan. Di mahsyar, pengorbanan itu kembali dalam bentuk kemudahan dan pengangkatan derajat yang nyata. Manusia yang dulu meremehkannya, kini hanya bisa memandang dengan penyesalan. Sebagian manusia teringat momen-momen ketika azan berkumandang, namun langkah mereka memilih arah lain. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang terlena oleh hiburan, dan ada pula yang sengaja menunda hingga sendirian. Kini, setiap keputusan itu terasa berat. Satu salat berjamaah yang ditinggalkan terasa seperti jarak yang menganga antara 1 derajat dengan derajat lainnya. Malaikat mencatat keistimewaan ini dengan ketelitian yang sama seperti amal lainnya. Tidak ada yang dilebihkan tanpa dasar, dan tidak ada yang dikurangi tanpa alasan. Mereka yang menjaga salat berjamaah tidak hanya mendapatkan pahala berlipat, tetapi juga posisi yang lebih dekat kepada keselamatan. Kedekatan itu terasa, meski belum sepenuhnya berakhir. Di antara kerumunan, terlihat manusia yang wajahnya diliputi ketenangan. Mereka bukan yang paling kaya atau paling dikenal di dunia, tetapi mereka menjaga hubungan dengan Tuhannya melalui salat yang teratur dan berjamaah. Di mahsyar, hubungan itu menjadi pelindung yang nyata. Keistimewaan salat berjamaah menjadi pelajaran yang terlambat bagi banyak orang. Apa yang dulu terasa sederhana, ternyata menjadi penentu besar. Setelah derajat dan keutamaan ini ditampakkan, mahsyar bergerak menuju fase berikutnya. Waktu akan memainkan peran yang berbeda bagi setiap jiwa, dan tidak semua akan merasakannya dengan cara yang sama. Setelah derajat dan keutamaan amal ditampakkan, mahsyar memasuki fase yang paling menguras batin. Waktu tidak lagi berjalan seperti yang dikenal manusia di dunia. Tidak ada siang atau malam, tidak ada penanda pergantian. Yang ada hanyalah penantian yang terasa panjang tanpa ujung. Bagi sebagian manusia, setiap detik seperti beban yang menekan dada. Berdiri terasa semakin berat, napas semakin pendek, dan pikiran dipenuhi kegelisahan yang tidak henti. Sebagian jiwa merasakan hisab berjalan sangat lambat. Setiap penantian terasa seperti tahan-tahan yang berlarut. Ingatan tentang dosa muncul berulang, seolah tidak pernah selesai. Rasa haus dan letih tidak kunjung reda, dan harapan terasa semakin jauh. Mereka mulai memahami bahwa waktu di mahsyar tunduk pada keadaan amal. Semakin berat beban dosa, semakin lama waktu terasa menghimpit. Namun pemandangan berbeda terlihat pada sebagian yang lain. Waktu seakan bergerak lebih singkat bagi mereka. Penantian tetap ada, rasa takut tetap hadir, tetapi tidak sampai melumpuhkan. Mereka merasakan kemudahan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada perlindungan yang menaungi. Amal-amal yang ikhlas menjadi penopang yang meringankan beban waktu. Bagi mereka, mahsyar tetap menegangkan,
tetapi tidak menghancurkan. Perbedaan ini semakin menegaskan bahwa keadilan berjalan dengan sangat presisi. Tidak ada satu detik pun yang disia-siakan. Setiap jiwa merasakan mahsyar sesuai dengan apa yang telah ia siapkan di dunia. Waktu menjadi saksi yang paling jujur, memperlihatkan siapa yang datang dengan bekal dan siapa yang datang dengan tangan kosong. Manusia mulai menyadari bahwa penantian ini bukan sekadar hukuman, tetapi bagian dari proses penentuan. Kesabaran diuji sampai batasnya, dan keikhlasan diuji tanpa henti. Banyak yang menunduk dalam diam, banyak pula yang berdoa tanpa suara, menggantungkan sisa harapan pada rahmat Allah. Ketika waktu terasa seolah berhenti, sesuatu mulai berubah. Di antara kerumunan, tampak tanda bahwa penantian panjang ini akan segera menuju tahap berikutnya. Hubungan antara manusia dan pendamping mereka akan diuji, kebersamaan palsu akan runtuh, dan setiap jiwa akan benar-benar berdiri sendiri menghadapi keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Di tengah penantian yang terasa abadi, sebuah peristiwa mengguncang mahsyar dengan cara yang berbeda. Setan-setan yang sebelumnya digandengkan kepada manusia mulai menjauh. Tidak ada lagi genggaman, tidak ada lagi kebersamaan. Mereka berdiri terpisah, menatap manusia yang dulu mengikuti mereka dengan tatapan dingin, tanpa rasa tanggung jawab. Ikatan yang tampak kuat kini runtuh seketika, seolah tidak pernah ada. Manusia yang ditinggalkan itu terdiam. Sebagian mencoba mendekat, sebagian lain berteriak meminta pertolongan. Namun setan tidak lagi menjawab. Mereka berlepas diri tanpa penyesalan, menolak segala tuduhan. Dengan suara yang tegas dan tanpa emosi, mereka menyatakan bahwa mereka hanya mengajak, bukan memaksa. Pilihan ada di tangan manusia, dan kini saat mempertanggungjawabkannya telah tiba. Kata-kata itu menghantam kesadaran dengan keras. Tidak ada lagi kambing hitam. Tidak ada lagi tempat menyalahkan pihak lain. Semua alasan yang dulu digunakan untuk membenarkan dosa runtuh di hadapan kenyataan. Setan tidak membela, tidak pula melindungi. Mereka hanya menjadi saksi bisu dari kesalahan yang dilakukan manusia dengan sadar. Sebagian manusia tersungkur dalam keputusasaan. Penyesalan yang sejak awal tertahan kini tumpah tanpa kendali. Ingatan tentang peringatan yang diabaikan, nasihat yang ditertawakan, dan kebenaran yang dipalingkan kembali muncul tanpa ampun. Di mahsyar, tidak ada lagi ruang untuk berdalih. Setiap jiwa berdiri sendiri, telanjang dari pembelaan palsu. Malaikat menyaksikan perpisahan ini dengan ketegasan yang sama. Tidak ada intervensi, karena semua berjalan sesuai ketetapan. Lepasnya setan menjadi tanda bahwa fase pengaruh telah berakhir. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa dipindahkan. Dengan terlepasnya setan, mahsyar memasuki tahap yang lebih sunyi, namun lebih berat. Manusia kini benar-benar sendirian menghadapi nasibnya. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran selain amal sendiri dan rahmat Allah. Setelah kebersamaan palsu runtuh, kesadaran pahit muncul, keputusan akhir semakin dekat, dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Setelah setan berlepas diri, mahsyar diliputi keheningan yang lebih dalam. Tidak ada lagi kegaduhan batin yang bercampur dengan harapan palsu. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang datang terlambat. Banyak manusia mulai benar-benar memahami apa arti kehidupan yang telah mereka jalani. Setiap detik di dunia yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi kenangan yang menyayat hati. Penyesalan muncul tanpa bisa dibendung. Ada yang ingin kembali ke masa lalu, ingin mengulang satu hari saja untuk memperbaiki satu kesalahan kecil. Ada yang ingin menarik kembali satu ucapan yang menyakiti, atau satu keputusan yang mengantarkan pada jalan yang salah. Namun mahsyar bukan tempat untuk kembali. Semua pintu perbaikan telah tertutup, menyisakan kenyataan yang harus diterima apa adanya. Sebagian manusia menangis dalam diam, air mata jatuh tanpa suara, karena tidak ada lagi yang bisa diyakinkan. Permohonan terucap, tetapi bukan untuk perubahan, melainkan sebagai luapan keputusasaan. Kesadaran ini bukan lagi tentang takut dihukum, melainkan tentang kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, kehilangan pilihan, dan kehilangan masa di mana taubat masih mungkin dilakukan. Di antara kerumunan, terlihat manusia yang dulu merasa hidupnya panjang dan penuh kesempatan. Mereka menunda kebaikan, menyepelekan ibadah, dan menganggap nasihat sebagai gangguan. Kini, waktu yang dulu terasa luas, berubah menjadi satu titik yang tak bisa disentuh. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada hukuman fisik apapun. Malaikat tetap berdiri dengan ketegasan yang sama. Tidak ada pengulangan, tidak ada revisi. Semua telah dicatat dan dijalankan. Ketetapan
berjalan tanpa menunggu kesiapan manusia. Di mahsyar, keadilan tidak mengenal belas kasihan yang melanggar aturan. Kesadaran yang terlambat ini menjadi salah satu ujian terberat. Banyak manusia berharap agar perhitungan segera berakhir, bukan karena ingin menuju keputusan, tetapi karena tidak sanggup menanggung rasa menyesal yang terus menggerogoti hati. Namun perjalanan belum selesai. Setelah kesadaran penuh ini, tibalah saat di mana keputusan akan disampaikan tanpa tawar-menawar. Apa yang menanti di depan tidak lagi memberi ruang untuk harapan semu. Padang mahsyar kini berada pada titik paling menentukan. Setelah penyesalan tumpah dan kesadaran datang terlambat, tidak ada lagi proses yang bisa ditunda. Suasana berubah menjadi sangat hening, seolah seluruh alam menunggu satu ketetapan yang sama. Di hadapan setiap jiwa, keputusan mulai ditegakkan tanpa suara perdebatan. Tidak ada negosiasi, tidak ada penjelasan panjang. Semua berjalan sesuai catatan yang telah sempurna. Manusia berdiri dengan tubuh yang lelah dan hati yang pasrah. Sebagian telah memahami kemana arah mereka akan dibawa. Wajah-wajah itu menunjukkan penerimaan yang berat namun jujur. Sebagian lain masih menyimpan sisa harap, meski tahu tidak ada lagi celah untuk mengubah hasil. Mahsyar tidak mengenal diskon waktu, tidak mengenal toleransi yang lahir dari rasa kasihan. Keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Malaikat menyampaikan keputusan dengan ketegasan yang tenang. Tidak ada nada mengancam, tidak pula nada menghibur. Setiap jiwa menerima apa yang menjadi haknya. Kebaikan dibalas setimpal, keburukan diperlakukan sesuai ukurannya. Tidak ada yang dizalimi, dan tidak ada yang diistimewakan tanpa dasar. Semua berjalan dalam keseimbangan yang mutlak. Sebagian manusia merasakan kelegaan yang bercampur syukur, bukan karena merasa aman sepenuhnya, tetapi karena rahmat Allah masih menaungi. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah beban panjang yang dipikul akhirnya diturunkan. Di sisi lain, ada yang merasakan kehampaan yang mendalam. Hati mereka jatuh lebih cepat daripada tubuh mereka sanggup menahannya. Keputusan ini tidak memberi ruang untuk protes. Semua argumen telah berakhir sejak di dunia. Di mahsyar, setiap jiwa hanya menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Kata-kata yang dulu pandai dirangkai, kini tidak lagi memiliki kekuatan. Dengan ditegakkannya keputusan tanpa tawaran, mahsyar hampir mencapai akhirnya. Namun apa yang menanti bukanlah penutupan sederhana. Di hadapan manusia terbentang dua arah yang sangat berbeda. Satu menuju cahaya, satu menuju kegelapan. Perjalanan panjang ini akan berakhir, tetapi bagi setiap jiwa, inilah awal dari sesuatu yang tidak pernah berakhir. Setelah keputusan ditegakkan, padang mahsyar tidak lagi dipenuhi kebingungan. Segalanya menjadi sangat jelas. Jalan di hadapan manusia terbelah menjadi dua arah yang tidak mungkin disalahartikan. Satu dipenuhi cahaya yang menenangkan, satu lagi diliputi kegelapan yang membuat hati menyusut sebelum melangkah. Tidak ada persimpangan lain, tidak ada jalur tengah. Inilah akhir dari seluruh penantian, sekaligus awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Sebagian manusia digiring menuju cahaya dengan langkah yang masih diselimuti rasa takut. Namun hati mereka dipenuhi syukur. Mereka tahu keselamatan ini bukan semata karena kesempurnaan amal, melainkan karena rahmat Allah yang meliputi kekurangan mereka. Beban panjang yang dipikul sejak kebangkitan akhirnya terasa terangkat. Meski belum sepenuhnya sampai, ketenangan mulai menyelimuti jiwa mereka. Wajah-wajah itu tidak lagi dipenuhi kecemasan, melainkan harapan yang nyata. Di sisi lain, sebagian manusia diarahkan menuju kegelapan dengan langkah yang tertahan. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi tangisan yang bisa mengubah keadaan. Kesadaran kini sepenuhnya utuh. Apa yang mereka hadapi adalah hasil dari pilihan hidup yang telah dijalani. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena takut, tetapi karena penyesalan yang tak lagi memiliki tempat untuk kembali. Mahsyar perlahan kehilangan fungsinya sebagai tempat berkumpul. Satu persatu jiwa meninggalkan padang itu menuju arah yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi kerumunan, tidak ada lagi penantian. Semua berjalan menuju keabadian masing-masing. Waktu yang dulu terasa menekan, kini tidak lagi relevan. Yang tersisa hanyalah keadaan yang tidak akan berubah. Di titik ini, seluruh perjalanan hidup manusia menemukan maknanya. Setiap detik di dunia, sekecil apapun, ternyata memiliki dampak yang abadi. Tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada dosa yang terlupakan. Semuanya kembali dalam bentuk yang sempurna. Mahsyar berakhir, tetapi cerita manusia tidak berhenti. Inilah awal yang tidak pernah berakhir. Tempat di mana hasil dari kehidupan dunia menetap selamanya. Dan disinilah, setiap jiwa akhirnya memahami
bahwa hidup bukan tentang berapa lama berjalan di dunia, melainkan kemana langkah itu berujung untuk selama-lamanya.